di Ibadah Online Sekolah Minggu. Kak Fani, Kak Yuni hari ini senang sekali loh karena kita bisa bertemu lagi di ibadah hari ini. Wah, Kak Fani juga senang sekali Kak Yuni. Adik-adik di rumah senang nggak ya? Wah, ternyata mereka sangat senang dan bersuka cita, Kak. Kalau begitu, mari kita angkat lagu pujian Saya Bergirang. Ikuti gerakan Kak Intan dan Kak Rina ya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa sambil kita angkat lagu pujian Karena Kasihnya Padaku dari Kidung Jemaat nomor 178. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, Tuhan juga yang pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga kami Tuhan boleh berkenan dan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, Kak Fani mana sih? Kalian pada lihat Kak Fani nggak? Enggak nih kak, aku juga nggak lihat kak. Tadi katanya ke toilet cuma sebentar. Gimana sih Kak Fani? Aduh Kak Yuni, maaf ya, Kak Fani lama. Kak Fani dari mana aja sih? Tadi katanya cuma ke toilet. Coba lihat udah jam berapa nih. Kasihan loh adik-adik sekolah minggunya udah nungguin kita. Iya Kak Yuni, Kak Fani kan udah minta maaf. Kak Yuni nggak boleh marah-marah dong. Kita kan anak Tuhan, harus saling mengasihi. Kasih itu kan sabar dan nggak suka marah-marah Kak Yuni. Ya udah deh, Kak Yuni janji deh nggak marah-marah lagi. Kalau begitu, adik-adik di rumah, mari kita angkat lagu pujian KASIH. Ikuti gerakan Kak Intan dan Kak Rina ya. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Bang Renol dapat menemani adik-adik untuk membawa aktivitas. Adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di depan,
Abang membawa sebuah aktivitas. Adik-adik silakan buka Alkitabnya terlebih dahulu dari Yohanes 15 ayat 12. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Nah, adik-adik, aktivitas kita kali ini adalah menulis indah. Adik-adik silakan pindahkan ayat Alkitab tadi ke sebuah kertas seperti yang adik-adik lihat di depan ini. Adik-adik buat sekreatif mungkin. Adik-adik bisa warnai dan tulis dengan indah. Adik-adik lalu fotokan aktivitas adik-adik dan kirim ke Facebook Sekolah Minggu. Abang tunggu paling lambat hari Rabu ya. Aktivitas kita kali ini adalah untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Ya adik-adik, silakan adik-adik kerjakan sekreatif mungkin. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Shalom. Terima kasih Bang Renol untuk ayat hafalannya. Kak Fani, Kak Yuni mau nanya dong, Kak Fani masih semangat nggak untuk memuji nama Tuhan? Masih dong Kak Yuni. Kalau begitu, mari adik-adik kita angkat lagu pujian ICLOVE. Ikuti gerakan Kak Intan dan Kak Rina ya adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, tibalah saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari siapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita angkat lagu pujian, Mengasihi Lebih Sungguh. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Ikuti doa yang Abang katakan ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, karena pada saat ini anak-anak-Mu yang Kau kasihi akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kiranya firman yang kami renungkan pada saat ini betul-betul menjadi buah bagi langkah kehidupan kami.
Tuhan anak-anak-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami kepada-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca terang firman Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan yang menyapa kita terambil di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 hingga 25. Surat Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 hingga ke-25. Dibuka ya, Ibrani ada di perjanjian baru ya. Surat Ibrani ada di perjanjian baru ya. Mari kita buka bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 25. Abang akan membacakannya kepada adik-adik dan adik-adik di rumah mengikutinya. Baik, kita mulai di bawah judul perikop ketekunan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, berikut ini ada drama singkat dari kakak abang sekolah minggu kita yang terkasih. Mari kita saksikan bersama-sama. Sesudah ibadah online sekolah minggu, waktunya anak sekolah minggu main sebentar nih. Yeay, dapat hadiah berupa boneka dari mama dan papa. Aku mau main dulu ah. Ih, Lia lagi ngapain? Mau main boneka, bonekanya banyak. Pinjam aku satu juga ya. Enggak, jangan. Nanti sebentar aja, satu aja pinjam. Enggak, nanti rusak. Sebentar aja. Enggak. Buktinya emang. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bertemakan tentang saling mengasihi. Apa? Saling mengasihi. Dan terang firman Tuhan itu yang akan kita renungkan bersama-sama berasal di dalam surat Ibrani, yaitu surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang berada dalam perantauan. Dan pada saat itu Paulus menuliskan kepada seluruh umat Tuhan yang terkasih untuk senantiasa bertekun di dalam kasih, karena kasih merupakan inti dari iman kita. Saling mengasihi adalah inti utama dari iman kita. Karena itu juga pada ayat ke-24 Paulus menasihatkan kepada jemaat Ibrani dan juga kepada kita, bahkan kepada adik-adik sekalian, tentang bagaimana itu saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih. Apa yang dimaksud oleh Paulus tentang hal tersebut? Tentu artinya kita sebagai saudara seiman harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan dan saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan karena itu juga dalam ayat ke-25 disampaikan kita harus senantiasa jangan menjauhkan diri dari berbagai macam pertemuan ibadah kita, melainkan kita harus senantiasa mengikuti setiap peribadahan kita kepada Allah. Dan karena itu juga kita harus saling menasehati. Nah, di sini adik-adik yang terkasih, ada 4 hal
yang dapat kita renungkan bersama-sama dan kita terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama, yaitu pertama adalah saling memperhatikan, dan yang kedua saling mendorong, yang ketiga kita tidak bisa untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk ibadah, melainkan kita harus mengikuti setiap ibadah kita, dan yang keempat kita juga saling menasehati. Nah, di sini siapa nih adik-adik yang suka berebut ataupun melawan orang tua, ataupun juga seringkali tidak mengasihi saudara atau keluarganya? Nah, tidak boleh ya adik-adik. Dalam terang firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita 4 hal tersebut, sehingga kita harus senantiasa mengasihi saudara-saudara kita, abang, kakak, adik, dan seluruh keluarga kita, karena disitulah kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai orang yang ditebus dalam kebenaran Kristus, maka kita harus melakukan kasih kepada sesama kita. Dan karena itu juga seperti apa yang kita saksikan dan adik-adik saksikan dalam drama yang disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu barusan, itu senantiasa juga dapat kita refleksikan bersama-sama dan kita renungkan serta adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling berbagi satu dengan yang lain, saling memberi satu dengan yang lain, ya. Karena dengan itu juga kita sebagai umat yang percaya, kita sebagai orang yang dimenangkan dan dibenarkan dalam Kristus, kita melakukan firman itu dengan saling memberi dan juga saling menasehati, saling mendorong, dan yang terpenting dari semuanya itu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan adik-adik. Amin. Sebentar, Bay. Enggak mau terusan. Adik-adik kenapa ribut? Ini nih Kak, Fani Kak. Nah, kita kan tadi kan udah ibadah online sekolah minggu. Ayo, tema kita hari ini apa? Aku mengasihimu. Nah, adik-adik mari kita sama-sama saling mengasihi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Adik-adik kok marah-marah sih? Maafin aku ya, Lia. Udah deh, udah aku pinjemin. Makasih ya. Ayo, sekarang gue pelukan. Baik adik-adik, kita satukan hati kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas karunia yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, karena pada saat ini kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus mula yang senantiasa mengisi hati kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat melakukan dan senantiasa menjalin tali kasih kepada sesama kami, kepada keluarga kami, dan juga kepada sekeliling kami. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah sumber kasih dan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Karena itu juga kami yakin dan kami percaya bahwa Roh-Mu lah yang senantiasa memberikan kami pengajaran untuk saling menasihati, saling mendorong, dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami alaskan doa kami kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Kita Menaburkan. Kita
bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang kudus. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kiranya dapat menunjang penata layanan dan pelayanan di gereja-Mu yang suci dan kudus ini. Pakailah ya Tuhan apa yang kami persembahkan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu dimanapun gereja-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengalaskan doa kami ini kepada satu nama Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. 11 ayat 1. Terima kasih kakak guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik telah menyaksikan ibadah online sekolah minggu. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Tetap semangat adik-adik mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.